Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah teman-teman. Untuk pertemuan kali ini di pertemuan 3 bagian satu ya, insya Allah kita akan belajar mengenai gerbang logika atau logika gate gitu ya. Masih di mata kuliah logika informatika. Baik, untuk gerbang logika atau logika gate sendiri itu apa toh? Nah, logika gate itu merupakan dasar pembentuk sistem elektronika digital yang fungsinya apa? Yaitu untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah output atau sinyal gitu ya. Di sini. Nah, yang logis gitu ya. Outputnya harus logis gitu. Nah, gerbang logika sendiri itu beroperasi pada sistem bilangan biner, teman-teman semua. Nah, untuk bilangan biner itu yaitu bilangan yang hanya bernilai 0 atau 1. Jadi komputer itu taunya hanya bernilai 0 dan 1, teman-teman semua. Nah, hanya dua kode simbol yaitu ini ya. Nah, yaitu 0 dan 1. Ini dinamakan dengan bilangan biner. Itu dengan menggunakan teori aljabar boolean. Nah, nanti akan ada 7 gerbang yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu mengenai gerbang AND, kemudian gerbang ON, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, dan juga gerbang XNOR gitu ya. Oke, kita langsung saja untuk yang pertama. Ini masih belajar mengenai input dan outputnya logic gate ya. Baik, untuk inputnya teman-teman semua dan juga outputnya itu hanya ada dua level teman-teman semua. Nah, levelnya yaitu high atau low, kemudian true atau false, kemudian on atau off, kemudian satu atau nol, tidak ada yang lain gitu ya. Mohon maaf, ini keterangannya yaitu hidup atau salah gitu ya. Ini on atau off itu hidup atau salah, hidup atau mati ini. Ininya saya salah ketik. Baik, gitu ya. Jadi hanya ada dua level ini. Gitu. Nah, contoh penerapan gerbang logika itu sendiri yaitu di sini dalam rangkaian elektronika yang memakai transistor TTL. Apa tuh TTL itu? Yaitu transistor logic. Nah, misalnya gini, apabila ada 0 volt dalam rangkaian, maka diasumsikan sebagai low atau 0. Sedangkan apabila di rangkaian itu terdapat 5 volt, maka diasumsikan sebagai high atau 1. Contoh penerapannya seperti itu. Baik, kita masuk ke yang pertama yaitu gerbang N. Gerbang N itu sendiri teman-teman memerlukan dua atau lebih masukan atau input ya. Jadi inputnya boleh lebih dari dua, boleh lebih dari satu, tidak boleh lebih satu ya, harus dua, minimal dua, dua atau lebih gitu ya. Lebih dari sama dengan dua untuk menghasilkan satu output, satu keluaran. Nah, gerbang N di sini, gerbang N akan menghasilkan output 1 jika semua inputnya 1 dan akan menghasilkan output 0 jika salah satu dari masukan atau inputnya bernilai 0. Itu yang seperti apa toh? Kita cek di tabel kebenarannya. Ini. Dia akan menghasilkan 1 jika semua inputnya bernilai 1 gitu ya. Udah yang diingat itu aja. Yang lainnya berarti nilainya 0 gitu. Nah, simbol untuk AND gate itu sendiri dalam operasi itu sebagai titik atau tidak memakai titik sama sekali. Nah, dalam matematika titik ini itu berupa kali. Gitu ya. Nah, ini di sini Z sama dengan X kali Y atau Z sama dengan XY. Udah gitu, nggak usah pakai titik di sini. Ini sudah sama juga artinya yaitu kali. Nah, untuk simbolnya teman-teman, silahkan diingat-ingat. Nanti kita akan banyak menggunakan ini, yaitu setengah lingkaran, gini ya. Tapi ada panjangnya ke sini, persegi panjangnya ke sini ya. Ya, seperti ini. Inputnya minimal 2, outputnya 1, gitu ya. Gitu. Baik, kemudian untuk selanjutnya yaitu OR gate atau gerbang logika OR. Nah, untuk gerbang logika OR ini juga memerlukan dua atau lebih. Jadi
lebih dari sama dengan 2 input untuk menghasilkan satu output saja. Nah, gerbang OR itu akan menghasilkan output 1 di sini jika salah satu dari inputnya bernilai 1 dan akan menghasilkan output 0 jika semua inputnya 0. Kita cek di tabel kebenaran. Nah, yang diingat-ingat adalah yang paling atas sendiri. Jika semua inputnya 0 untuk gerbang logika OR, maka outputnya 0. Selain itu 1. Gitu ya. Karena OR ini di sini ini berarti operasi plus. Nih logika OR itu tandanya plus. Nah di sini Z sama dengan X plus Z, ya. Z sama dengan X plus Y. Nah ini kalau dalam matematika ini 1 tambah 1 nggak boleh 2 ya. Kalau dalam logika informatika mohon maaf, 1 ditambah 1 itu sama dengan 1, tidak boleh 2. Nah, selain itu, nih, ini kan 1 ditambah 0, 1, 0 tambah 1, 1, nah 0 tambah 0, 0 gitu ya. Itu untuk operasi OR. Gitu. Nah, simbolnya seperti ini untuk gerbang logika OR. Nih, diingat-ingat. Ini di sini inputnya, di sini output, gitu ya. Baik, untuk gerbang logika NOT, teman-teman, sekarang untuk gerbang logika NOT itu hanya memerlukan satu input aja ya, sebuah input ini. Satu input untuk menghasilkan satu output, tidak boleh lebih. Gitu ya. Nah, untuk gerbang NOT itu juga disebut sebagai inverter. Inverter atau pembalik karena menghasilkan output yang berlawanan. Nah, berlawanan dengan apa? Dengan inputnya. Gitu ya. Nah, apabila kita ingin mendapatkan nilai 0, output 0, maka inputnya harus bernilai berapa? 1 gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk gerbang NOT atau NOT gate biasanya dilambangkan dengan simbol minus. Ini sudah sering kita jumpai di awal-awal kita pertemuan ya. Nah, contohnya seperti ini di tabel kebenaran. Nah, untuk X jika bernilai 0 maka outputnya dia akan 1 dan X bernilai 1 maka outputnya akan 0 karena dia gerbang NOT kebalikannya. Nah, gerbang NOT itu disimbolkan segitiga ada bulatannya di depan. Ya, segitiga ada bulatannya di depan. Ini adalah X ini inputannya, kemudian Z ini berupa outputnya. Untuk menghasilkan Z, maka X-nya harus dinotkan, dinegasikan nih. Untuk di sini di gerbang logika ini notnya garisnya ada di atas. Kalau yang biasanya kan kita tulis seperti ini ya. Gitu. Itu untuk not gate. Selanjutnya adalah gerbang NAND. Nah, NAND atau NAND itu adalah gerbang not N gitu ya, atau bukan N. Nah, di mana gerbang NAND ini merupakan kombinasi dari gerbang N dan juga gerbang NOT. Nah, kombinasi dari gerbang N dan juga gerbang NOT. Yang mana outputnya yaitu kebalikan dari output gerbang N. Yang seperti apa itu? Nah, ini di sini. Kalau gerbang N tadi adalah perkalian dalam matematika, nah di sini ya, kita ambil di sini. 1 dikali 1 kan 1. Kalau ini operasinya N. Nah, sedangkan NAND itu kebalikannya. Ini jadi bernilai 0. 1 dikali 0 itu nilainya 0, maka di sini harusnya 0. Tapi untuk gerbang NAND itu dia ditulis 1 karena not N gitu ya. Not N gitu dan seterusnya. Nah, untuk gerbang NAND itu sendiri sama dengan simbolnya sama dengan gerbang N, hanya saja ditambah bulatan di depan outputnya ini di sini. Ini. Nah, ini inputnya X dan Y, kemudian outputnya Z. Nah, untuk simbol gerbang NAND itu sendiri disimbolkan sebagai sini. Sama ya tadi simbolnya X titik Y atau XY, atasnya ada garisnya seperti ini karena not N gitu ya. Gitu. Nah, di sini dituliskan bahwa gerbang NAND akan menghasilkan
output atau keluaran 0 apabila inputnya 1 gitu. Jika terdapat sebuah input yang bernilai 0 maka akan menghasilkan outputnya 1. Ini ada di sini ya. Gitu. Oke, untuk selanjutnya adalah NOR gate atau gerbang NOR gitu ya. Untuk NOR gate itu sendiri teman-teman, itu yaitu gerbang kombinasi antara NOT dan OR atau bukan OR, NOT dan OR, gerbang NOT dan gerbang OR. Nah, gerbang NOR merupakan kombinasi nih ya, gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran atau output gerbang OR. Nah, untuk gerbang NOR itu akan menghasilkan output 0 jika salah satu dari input bernilai 1 dan jika ingin mendapatkan outputnya 1 maka semua input harus 0. Ini yang seperti apa toh? Kita cek di tabel kebenaran. Nah, di sini untuk gerbang NOR dia akan bernilai 1 jika semua inputnya adalah 0. Nah, yang diingat-ingat itu aja. Gerbang NOR dia akan bernilai 1 jika semua inputnya adalah 0 gitu. Nah, untuk simbolnya sama seperti gerbang tadi OR, hanya saja di depannya ada bulatan seperti ini. Ini inputnya minimal 2 dan outputnya 1. Untuk penulisannya, untuk gerbang OR tadi kan X plus Y saja. Nah, sedangkan untuk gerbang NOR itu teman-teman di atasnya ada garisnya seperti ini. Karena dia NOT dan OR. Nah, NOT itu kan ada garisnya di atas. Gitu. Baik, untuk selanjutnya yaitu gerbang XOR gate. Nah, untuk XOR gate teman-teman, itu adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari 2 input dan 1 output logika. Nah, gerbang XOR ini akan menghasilkan output 1 jika semua inputnya berbeda. Ya, ini. Jika inputnya memiliki nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputnya itu sama, maka hasil outputnya yaitu 0. Ini kita cek di tabel kebenaran di sini nih ya. Jika inputnya bernilai sama, maka dia nilainya yaitu 0. Gitu. Nah, untuk gerbang XOR itu sendiri lambangnya seperti ini. Mohon maaf, saya tulis ya. Ini ya, OR itu seperti ini. Nih, seperti ini. Nah, di mana lambangnya di sini yaitu seperti gerbang OR tadi ya, hanya saja ini ada garisnya 2 di sini. Nih, seperti ini gambarnya. Ini inputnya, ini outputnya. Kemudian untuk operasinya yaitu dengan menggunakan ini. Ini untuk XOR, gitu. Kemudian lanjut untuk XNOR. Kalau tadi XOR, sekarang XNOR. Nah, XNOR itu sendiri terdiri dari 2 input minimal ini ya, dan 1 output. Nah, gitu. Nah, XNOR itu singkatan dari exclusive NOR. Nah, dan ini merupakan kombinasi dari XOR dan NOR. Gitu ya. Nah, kombinasi dari XOR dan NOR. Nah, gerbang XNOR itu akan menghasilkan output 1 jika semua inputnya berlogika sama dan akan menghasilkan output 0 jika semua inputnya bernilai logika yang berbeda. Nah, kebalikan dari XOR-nya ya atau exclusive OR. Nah, untuk simbolnya seperti ini. Sama tadi dengan XOR, hanya saja ada bulatan di depannya di sini. Nah, untuk penulisannya sama tadi dengan X, kemudian X bulatan seperti ini ya, Y. Ini tadi kan untuk XOR. Nah, untuk XNOR itu ada gini ya. Ada garis di atasnya. Gitu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dia akan bernilai 1 jika semua inputnya sama. Itu untuk gerbang yang XNOR gitu. Baik, kita lanjut. Nah, untuk gerbang logika teman-teman, ini ya, di sini ini kita kemarin sudah kalau di kelas saya terangkan yang ini untuk inputannya. Nah, itu ada rumusnya, yaitu
N sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini maksudnya seperti ini. Jika terdapat soal dengan inputnya 3, maka N ini sama dengan 3. Gitu ya. Nah, seperti apa itu? Berarti di sini 2 dipangkatkan N-nya tadi berapa? 3. 2 dipangkat 3. Itu hasilnya 8. Maka nanti inputnya ini 8 kali seperti ini. Nah, kalau inputnya sama dengan 4, input sama dengan 4, maka N-nya sama dengan 4. Nah, jadi berapa input yang sininya? Jadi 2 dipangkatkan 4 kan gitu. Jadi 16. Gitu ya. Nah, ini nanti ada 16 kali. Gitu. Nah, ini adalah contoh untuk gerbang logika teman-teman semua. Nah, ini ada 3 input di sini yaitu input A, B. Oh, ini harusnya C ya. Mohon maaf. Ini harusnya C. Ini C. Ini C. A, B, C diberikan di sini gerbang logika N dan di sini outputnya. Nah, ini tadi kan berarti inputnya ada 3. Nah, berarti 2 dipangkat 3 itu berapa? 2 dikali 2 dikali 2 yaitu 8. Nih 8 ya. Gitu. Nah, untuk penulisannya tinggal diparuh aja. Nih gini. Gini. Insyaallah mudah ya. Gitu. Dan ini outputnya sudah diberikan di sini. Ini soal di atas adalah gerbang logika N dengan 3 masukan, yang mana gerbang ini adalah gerbang perkalian dari masing-masing input. Nah, kita lihat ya, kalau gerbang N itu inputnya adalah 0, 0, 0, maka 0, 0, 0, 1, maka 0 karena dia dikalikan. Nah, dia bernilai 1 di sini karena kalau dikali 1 dikali 1 dikali 1 1 gitu. Udah ya insyaallah. Itu untuk gerbang N. Oke, contoh yang kedua. Di sini ada input A, B, C nih ya, A, B, C. A, B, C. Nah, nilai A, B, C akan dikalikan dengan menggunakan metode dari gerbang NOR nih. Ini gerbang NOR. Yang mana gerbang ini adalah penjumlahan dari inputnya yang menghasilkan output kebalikan dari penjumlahan itu sendiri. Nah, ini kebalikannya dari OR. NOR itu kebalikan dari OR gitu ya. Gitu. Nah, kemudian untuk gerbang NAND seperti gerbang NOR yang mana gerbang ini merupakan perkalian dari inputnya dan menghasilkan output kebalikannya. Kemudian output dari ini itu akan melewati gerbang yang berupa OR. Ini ya. Gerbang berupa OR. Gitu. Nah, untuk gerbang OR tadi dalam matematika yaitu penjumlahan. Gitu kan ya, ini semuanya masuk ke sini ya, ABC masuk ke NOR dan NAND. Oke, sekarang yang NOR dulu. Nah, untuk NOR tadi kebalikan dari OR. OR itu operasi apa tadi? Mohon maaf. OR itu tadi operasi apa? Yaitu penjumlahan. Nah, penjumlahan kan? 0 ditambah 0 ditambah 0. 0 kan? Nah, kebalikannya dari 0 1 gitu. 0 ditambah 0 ditambah 1. 1 kebalikan dari 1 ini harusnya 1 ya kalau OR. Nah, kebalikannya yaitu 0. Begitu seterusnya. Kemudian untuk gerbang NAND. Nah, gerbang NAND sini seperti gerbang NOR di mana gerbang ini adalah perkalian. Nah, outputnya itu kebalikan. Misalnya di sini gini. 0, 0, 0 inputnya kan itu. Nah, dikalikan 0 dikali 0 dikali 0 hasilnya 0. Itu kalau N, tapi ini NAND atau NOR N, not N. Jadi dibalik menjadi 1. Begitu seterusnya. Nah, kemudian dari dua ini kemudian melewati gerbang OR di sini. Gerbang OR ini ya. Untuk gerbang OR tadi berupa penjumlahan. 1, 1, 1 gitu ya, seterusnya. Insyaallah mudah. Oke, sekarang kita ke contoh di sini. Yang pertama tentukan keluaran dari sirkuit logika berikut nih ya, gini ya. Ini cara mindahinnya gimana?
Oke, baiklah. Ini yang pertama, itu terdapat 3 inputan ya di sini ya. Inputannya yaitu P, Q, R. Ini hanya penggambarannya beda dengan yang tadi. Inputannya adalah P, Q, R. Ini P sama ya. Bisa digambar seperti yang contoh awal tadi. Gitu. Kemudian input P dan Q itu diberikan NOT gate sehingga menjadi apa? Negasi P di sini ya, nanti negasi P dan negasi Q. Maka di sini negasi P dan juga negasi Q gitu. Kemudian negasi P dan negasi Q diberikan gate ini N. Gate N ya. Aduh, mohon maaf. Gate N. Nah, sehingga untuk negasi P dan negasi Q di situ, ini ada di sini. Negasi P dan negasi Q gitu ya. Nah, kemudian P dan R ini, P dan R dilewatkan gerbang N juga, N sini. Nah, sehingga menjadi di sini P dan R gitu ya. Kemudian hasil ini 3 dan 4 nih ya, hasil ini selanjutnya dengan melewati gerbang OR. OR itu ini gerbang OR. Nah, maka jadi negasi P dan negasi Q OR gitu kan, P dan R. Jadi ini. Nah, itu adalah keluaran dari sirkuit logika yang ini. Oke, sekarang yang kedua. Di sini terdapat 2 inputan yaitu P, Q, R. Ini P, Q ya. Oke, kemudian input 1 yang pertama ini melalui gerbang NOT. Ini berarti jadi negasi Q kan gitu ya. Nah, setelah melalui gerbang NOT, kemudian di sini ada gerbang OR. Sehingga P OR negasi Q. Di situ gitu ya. Kemudian untuk P ini di sini ada gerbang NOT. Ya, melalui gerbang NOT sehingga menjadi negasi P di sini. NOT P. Kan? Kemudian lanjut input R di sini itu ada gerbang NOT, melalui gerbang NOT maka menjadi negasi R. Negasi R gitu ya. Dan juga selanjutnya ini adalah OR, gerbang OR. Selanjutnya melalui gerbang OR bersama dengan input Q. Sehingga menjadi Q OR negasi R gitu kan ya. Sama seperti ini. Nah, selanjutnya nomor 3 dan 4 ini ya, input P dan ini melalui gerbang N ini. Nah, sehingga menjadi negasi P N Q OR negasi R gitu. Nah, yang terakhir adalah ini hasil dengan ini dan ini melalui gerbang ini gerbang N. Nah, tinggal ini dan ini di N kan. Ya, hasilnya adalah ini. Ini adalah keluaran dari sirkuit logika gerbang logika yang ini. Insya Allah mudah. Oke, sekarang kita latihan ini. Tentukan nilai keluarannya 0 atau 1 itu ya dari sirkuit logika berikut. Oke, ini ada ketentuan-ketentuannya A, B, C, dan D. Kita pelan-pelan. Yang pertama yaitu nih. Yang pertama tadi P dan Q bernilai 1, R dan S bernilai 0. Oke, yang pertama P dan Q bernilai 1, 1, 0, 0 gitu ya. Ini dinotkan menjadi 0. Yang P ini dinotkan menjadi 0. Dan ini operasi N. N tadi perkalian.
0 dikali 1 hasilnya 0 gitu kan. Kemudian R ini dinotkan menjadi 1. Kemudian ini adalah operasi OR. OR tadi dijumlahkan. 0 plus 1 yaitu hasilnya 1 gitu. Kemudian ini adalah gerbang N. Nah, N itu dikalikan 0 dikali dengan 1 yaitu 0. Jadi outputnya adalah 0. Ini tulisnya gimana? Output gitu. Lanjut. Apabila nilai P-nya 1, Q-nya 0, R-nya 1, S-nya 0. Nah, gitu kan ya. Yang pertama, P ini. P kan nilainya 1. Dinotkan menjadi 0. Gitu kan. Kemudian ini gerbang N, 0 dan 0. Berarti 0 kan dikalikan. Tuh, kemudian di sini ada input R itu 1 tapi dinotkan menjadi 0. Nah, ini gerbang OR. OR itu dijumlahkan. 0 ditambah 0 jadi 0. Kemudian ini gerbang N. Nah, gerbang N itu dikalikan ya. 0 kali 0 menjadi 0. Ini adalah outputnya. Oke. Lanjut. Kemudian jika PQRS-nya inputnya bernilai 1, maka hasilnya berapa? Gitu kan ya. Yang pertama yaitu P dikasihkan not menjadi 0. Kemudian ini adalah N, 0 dan 1 itu dikalikan menjadi 0 gitu. Kemudian R dinotkan di sini menjadi 0. Nah, gitu, ini gerbang OR. OR tadi jumlahkan 1 dan 0 ditambahkan jadi 0. Kemudian ini gerbang N itu dikalikan menjadi 0 ya. Ini outputnya. Kemudian bagaimana jika semua inputnya adalah 0? Ya, 0 di sini dinotkan menjadi 1 dulu. Kemudian ini di N-kan. 1 dikali 0 menjadi 0. Kemudian 0 ini dinotkan menjadi 1. 1 OR 0 berarti 1 karena dijumlahkan. Kemudian ini ada gerbang N di sini. N itu dikalikan 0 dan 1 dikalikan menjadi 0. Ini outputnya. Insya Allah mudah ya. Baik, itu untuk gerbang logika. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian ya teman-teman yang di rumah. Silahkan untuk mengerjakan tugas ini. Tugas ini ya, silahkan di upload di Google Class. Nanti akan saya upload tugasnya. Kemudian dikumpulkan paling lambat besok jam 6. Insya Allah sangat mudah sekali ya. Ya, ini 3 ini aja. 3 ini ada ini ya. Gitu ya. Begitu saja untuk pembelajaran logika informatika kali ini, yaitu belajar mengenai gerbang logika. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.